Assalamualaikum. Yo, halo, bertemu kembali dengan saya, Heru yang paling mantap, dalam Barbar Podcast UPT Duri Kosambi. Hari ini perdana UPT Duri Kosambi bikin podcast. Kita punya tema menarik nih. Temanya pokoknya yang bikin kalian tercengang, bikin kalian terbelalak, bikin kalian ingin makanya. Contoh temanya nih, kita lihat dulu gambar yang di sebelah sini. Oke. Sebelah sini juga. Oke. Saya cuma mau ngeribetin editornya aja. Oke. Hari ini saya dan tim mau membicarakan tentang trending topik yang ada di PLN beberapa bulan ini. Karena apa? Karena ini menjadi apa disebutnya? Gangguan-gangguan yang merugikan karena hal-hal yang sebenarnya bisa kita atasi dan kita bisa kurangi dengan cara penanggulangan yang lebih baik sebenarnya. Oke. Untuk itu kami di sini mendatangkan ahlinya nih tentang masalah tersebut, yaitu sang ahli, sang maestro, the one punch man. Kita sambut Pak Tony Suhartono. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah ya, saya buka ya, Mas Heru. Sah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Tapi aman ya Pak kita ya? Aman ya? Aman, insya Allah aman Pak. Dijagain sama kopi. Ya, siap. Ya, Aman ini, jadinya? Aman Pak, ini kita kasih 1,5 kopi. meter? Betul. Ya. Kita kasih kopi biar anteng gitu. Biar tidak terlalu ganas. Oke. Pak, gini. Tadi mungkin sudah saya tampilkan dulu nih Pak. Tapi ini hostnya normal apa enggak ini? Alhamdulillah Pak, kata istri dan orang tua saya normal. Ya. Tapi saya nggak tahu kata orang-orang. Langsung nih Pak, karena ini kita terpaut waktu yang 15 menit ya. Saya mau mencoba masuk ke materi kita atau pertanyaan-pertanyaan nih Pak. Karena jadi pertanyaan selama ini, terutama karena gangguan layangan gitu Pak, yang ada di PLN. Mungkin dari Pak Tony dengan pengalamannya yang sudah banyak, bisa menjelaskan ke kita dan para masyarakat umum yang mungkin pengetahuan tentang kelistrikannya masih tidak sebanyak teman-teman di PLN gitu Pak. Jadi biar lebih paham gangguan karena layangan itu berbahaya baik bagi dirinya maupun buat perusahaan atau konsumen yang lainnya gitu Pak. Jadi yang pertama mungkin gangguan layangan itu apa sih Pak? Biar masyarakat tahu dulu deh gangguan layangan itu seperti apa. Ini pertanyaannya pendek, tapi jawabannya panjang nih. Panjang nggak apa-apa, yang penting tahan lama Pak. Tahan lama. Karena nanya sedikit aja udah ngabisin waktu juga nih Mas Heru nih. Siap Pak. Ntar saya ngomongnya kapan dong? Iya. Oke, Mas Heru, ini sebenarnya benar-benar fenomena di masa COVID ini ya. Ya, betul Pak. Gangguan layangan. Nah, ini tidak hanya ada di Jakarta saja, tetapi juga di berbagai daerah rata-rata mengalami peningkatan gangguan akibat layangan ini, Mas Heru. Jadi bukan masalahnya di kita doang, tetapi ini menjadi masalah nasional karena PLN ini ada di seluruh Indonesia dan gangguan akibat layangan ini memang benar-benar meningkat drastis nih. Itu Mas Heru. Oke. Wah. Nah, tadi kaitannya apa sih gangguan layangan itu kan? Ya, betul. Kalau kita lihat dari beberapa kejadian, layangan ini disebabkan oleh benang layangannya dan layangan itu sendiri, Mas Heru. Oke. Nah, tadi udah Mas Heru bilang itu berbahaya untuk pemain layangannya. Betul. Kalau dia menggunakan benangnya, menggunakan dari bahan kawat, nah ini yang membahayakan. Bila benangnya itu bersentuhan langsung dengan transmisi tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, nah itu langsung kontan.
si pemainnya tersetrum. Kesetrum lah ya, dan terancam jiwanya. Itu Mas Heru. Dan kalau kaitannya dengan masyarakat yang lain, itu bisa menyebabkan suplai listriknya terhenti alias padam. Wah, berarti kalau sampai padam bahaya banget nih Pak ya. Maksudnya kebutuhan orang akan listrik tuh, terutama yang kebutuhan konsumen-konsumen penting gitu Pak ya? Ya, kalau dibilang listrik ini sekarang nomor 2 setelah oksigen. Wow. Benar nggak Mas Heru? Betul Pak, tanpa listrik saya bukan apa-apa. Ya. Contohnya nih, kalau mati lampu di rumah, pada keluar tuh orang. Selain nyari oksigen di luar rumah, ya kegelapan di dalam. Dia kagak bisa ngapa-ngapain, buang air nggak bisa, masak nggak bisa, segala macam nggak bisa. Itu pentingnya. Makanya yuk kita jaga nih, jangan sampai aliran listrik terputus cuman gara-gara main layangan. Itu Mas Heru. Oke. Berarti gangguan karena layangan ini selain untuk jaringan listrik gitu ya Pak ya? Terhadap pemain juga, terhadap konsumen yang lain juga. Jadi kan ini sangat berbahaya nih Pak. Kira-kira ini langkah-langkah apa yang udah pernah dilakukan atau cara PLN untuk menanggulangi kejadian untuk gangguan karena layangan Pak? PLN memang tidak tinggal diam. PLN terus melakukan sosialisasi dari berbagai macam ke masyarakat ya, dari berbagai macam media, dari internet, televisi, radio, sampai teman-teman unit lain pun melakukan sosialisasi itu dengan menggunakan pengeras suara di lampu merah, memberikan penjelasan kepada masyarakat, yuk kita jangan bermain layangan di dekat instalasi. Terutama jangan menggunakan benang layangan yang terbuat dari bahan kawat, dari bahan nilon, terus bahan tambang. Nah, itu sering kita temukan Mas Heru. Kemudian yang terjadi lagi karena layangan itu mempunyai buntut, ya kan biasa dipasang tuh. Layangan gede, pasang buntut yang panjang lebih dari 3-5 meter. Oh, ekornya itu Pak ya? Ya, jadi kalau dilihat dari jauh emang kelihatan cakep. Tapi kalau udah nyangkut di jaringan, itu yang membuat risiko terjadinya gangguan akibat layangan. Nah, itu Mas Heru. Kalau selama ini Pak, teman-teman mungkin menurut mereka layangan tuh nggak berbahaya karena mungkin nggak tahu secara teknis atau cara keilmuannya gitu Pak ya. Jadi kan setelah nonton acara ini atau dengar acara ini, mudah-mudahan masyarakat tuh bisa tahu tuh Pak, gangguan karena layangan tuh sebenarnya berbahaya banget buat mereka sendiri atau buat PLN atau konsumen lainnya nih terutama. Bahkan bisa menjurus ke kematian ya Pak ya. Betul ya. Tadi itu kalau dia menggunakan bahan benangnya itu dari kawat. Nah, kemudian kalau orang lihat, saya kan bukan yang main saya bukan loh. Saya jauh dari instalasi gitu kan. Iya betul. Terus pada saat nyangkut juga nggak terjadi apa-apaan tuh, tidak terjadi ledakan, gangguan karena layangan mereka gitu kan. Betul Pak. Nah, yang harus masyarakat ketahui kita semua bahwa kalau pada saat malam, pada saat hujan, benang nilon tadi yang tersangkut di jaringan listrik itu yang dapat menyebabkan gangguan. Kalau orang Betawi bilang koslet. Koslet ya Pak. Iya, kalau udah koslet meledak deh tuh. Gangguan deh. Serem sekali Pak. Pak. Heru. Oke Pak. Kadang itu yang kurang disadari. Saya layangannya mainnya jauh. Nah, kadang sekarang ini nih Mas Heru, fenomena baru lagi. Mereka main di tengah malam. Nah, dia pakai apa? Layangannya, buntutnya itu pakai lampu. Biar kece katanya. Padahal risikonya lebih tinggi. Kenapa? Malam kan anginnya nggak banyak Mas Heru. Iya. Nah, tau-taunya tengah malam dia turun dah tuh. Nah, putus kena listrik. Waduh, berarti gangguan lagi. Bahaya banget nih Pak. Makanya nih Pak. Nih untuk Anda yang main layangan, terutama saat malam hari, tolong dihentikan, baik siang hari, malam hari, karena itu berbahaya jika terkena jaringan listrik.
itu selain bisa Anda celaka, juga mencelakakan nasib keluarga saya. Saya pulang malam karena gangguan layangan. Saya dimarahin istri Jadi, saya. nanti kita lihat ya. Nanti ada videonya di mana petugas PLN melakukan pembersihan Wah, benang-benang layangan yang nyangkut di instalasi di jaringan kita. Oke, sip. Bisa dilakukan pada tengah malam. Coba bayangin di atas ketinggian 30-40 meter mereka melakukan pembersihan itu dengan menaruh nyawa untuk masyarakat. Wah. Nah, ini termasuk teman-teman teknisi ini, Mas Oh, iya. Heru. Dia pulangnya jadi nggak mungkin nggak pulang ya karena tengah malam. Betul, Pak. Ya, dan Betul. tiap sore mereka lakukan sweeping namanya. Sweeping. Nah, ini sweeping di jalur-jalur yang banyak bermain layangan. Masyarakat yang bermain layangan kita terangkan, kita kasih penjelasan, jangan dong, ini bahaya loh. Nah, ini untuk kepentingan bersama gitu. Oh, berarti sebenarnya PLN udah banyak banget nih ya Pak langkah-langkahnya buat menanggulangi gangguan karena layangan nih Pak. Betul, Mas Heru. Sungguh mulia sekali Pak PLN. PLN Wah. terbaik. Wes, mantap. Oke Pak, mungkin ini ya Pak pertanyaan terakhir kali ya. Ini kira-kira masukan atau saran dari Pak Tony sendiri untuk masyarakat pada umumnya atau saya sendiri supaya gangguan layangan ini tidak terjadi lagi gitu Pak. Oke, Mas Heru, kepada masyarakat seluruhnya, seluruh bangsa Indonesia, masyarakat yang menonton podcast ini, dan saya yakin yang nonton podcast ini bisa ratusan viewer. Wih, saudara saya banyak Pak, pasti banyak yang nonton. Siap, saya follow Amin. nanti ke saudara saya. Tolong. Nah, tolong bantuannya, peran aktif kita semua nih, Mas. Siap. Enggak hanya tugas dari petugas PLN, tetapi seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat aktif untuk menjaga kehandalan penyaluran tenaga listrik ini. Minimal menegur apabila ada temannya, tetangganya bermain layangan. Kemudian juga jangan ikut main juga. Wah. Kalau kita lihat ya Mas Heru, dulu main layangan tuh saya waktu kecil. Oke. Pakai bahannya benangnya benang kenur, layangannya kecil. Kalau sekarang kita lihat layangannya gede, layangan keuangan tuh, Iya, Mas Heru. siap. Buntutnya bisa 5-10 meter. Nah, bahan benangnya itu tadi dari kawat, dari benang, dari tambang, dari benang nilon. Yang mainnya orang dewasa, bapak-bapak juga banyak nih. Orang-orang tua yang harusnya, yuk kita menjelaskan bahayanya kepada anak-anak atau generasi muda. Itu Mas Heru. Siap. Oh, saya juga pernah nih Pak. Mungkin nambahin sedikit ya Pak, pengalaman saya. Di dekat rumah saya ada tuh Pak yang kompetisi Pak malah. Taruhannya 50.000, dapatnya motor Pak. Wah, saya sempat tertarik tuh Pak. Saya juga ikut tuh. Iya. Nah. Terus gimana ya Pak? Saya udah sempat bilangin Pak, ternyata saya dibawain golok. Wah, ngeri sekali Pak masyarakat. Ya, itulah makanya dengan media ini dan selalu kita bersosialisasi bahayanya bermain layangan ini, mudah-mudahan masyarakat semua sadar ya risikonya, bahayanya dan dampaknya yang demikian luas. Ingat, kalau padamnya ini sampai rumah sakit atau tempat-tempat yang membutuhkan listrik saat itu emergensi. Iya. Wah. Nah, itu kalau saudara kita yang sedang dirawat atau dari teman dekat kita, itu akan sangat berbahaya juga. Iya, siap. Wah. Mungkin itu Mas Heru. Wah, Ya, pencerahannya nih sangat cerah nih Pak. Mudah-mudahan yang mendengarnya juga jadi semakin cerah hidupnya. ini Iya. cerahnya karena lampu kayaknya. Oh iya, siap Pak. Kelihatan putihan Pak sekarang. Mantap. Iya. Bedaknya yang banyak ini Mas Heru. Siap. Sama mungkin pertanyaan pamungkas nih Pak. Kira-kira kita gajian nggak Pak? Gajian ya Pak? Enggak. Dari saya itu aja. Terima kasih banyak Pak Tony sudah meluangkan waktu jauh-jauh Terima kasih, dari Mas Heru. ruangan sebelah ke sini. Iya. Mudah-mudahan podcast kita ini bisa berlanjut. Amin. Untuk tujuannya mengedukasi teman-teman dan masyarakat pada umumnya gitu Pak supaya menjadi lebih baik. Amin. Sukses
selalu untuk Mas Heru dan tim kreatif Siap. UPT Makasih Duri banyak, Pak Kosambi. Tony. Oke. Para milenial. Thank you. Siap, terima kasih. Assalamualaikum Bang. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pakai lagi dulu Mas Heru. Oh ya, siap.